Better be satisfied, so give it to me right. Hush FM. Analisa Bursa. Analisa Bursa. Analisa Bursa Pas FM bersama saya Fahmi Andrian dan saya sudah tersambung bersama Christine Natasha, analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Halo, selamat siang Christine. Hai, selamat siang. Ya, apa kabarnya Chris? Baik. Kita lihat ini sepertinya IHSG kita ditutup melemah untuk sesi pertama ini. Review seperti apa, Christine? Ya sebenarnya kan tadi sempat dibuka menguat untuk tadi pagi ya, karena mengikuti indeks saham di Asia karena dibuka menguat mengikuti Wall Street. Namun sepertinya sentimen positif dari luar negeri belum bisa menopang pergerakan IHSG kita. Ini karena pagi ini ada data neraca perdagangan yang ternyata defisitnya itu cukup besar, yaitu sebesar 350 juta US dollar. Yang mana ini lebih parah dari estimasi konsensus yang memperkirakan defisit sebesar 200 juta US dollar. Lalu kalau kita lihat ekspor kita juga turun jauh lebih dari estimasi, yaitu sebesar 7,02% year on year. Walaupun sebetulnya ekspor memang telah diperkirakan akan turun di bulan itu karena WTI dan Brent oil price turun lebih dari 60% year on year di bulan April, selain dari aktivitas yang melambat karena akibat dari social distancing. Ini artinya Indonesia ini harus siap menghadapi kemungkinan bahwa akan ada defisit lebih dalam lagi di bulan Mei, dan juga ada kemungkinan pertumbuhan GDP kita yang tahun ini mungkin dapat dibukukan di teritori negatif. Jadi untuk jangka menengah sebetulnya IHSG masih rawan terkoreksi karena banyak jumlah PHK juga dan pemulihan ekonomi yang seharusnya tidak secepat yang dibayangkan gitu. Jadi gitu. Dari sejumlah emiten juga kalau kita lihat banyak yang memotong capital expenditure-nya mereka untuk tahun ini. Ini inline dengan penurunan permintaan dan juga penurunan dari revenue companies gitu. Oke. Dengan sentimen negatif seperti ini ya, Anda memperkirakan IHSG kita ini akan berada pada range level berapa untuk jangka menengah? Untuk jangka menengah ya 4450 sampai 4600 mungkin dalam range itu. Oke, baik. Nah di sesi kedua nanti ada kemungkinan buruk lagi nih. Sesi kedua mungkin akan ditutup di teritori negatif sih. Mungkin bisa sell on strength untuk beberapa saham yang basisnya itu USD IDR, karena USD IDR kita kan sempat menguat cukup banyak dan harusnya ini waktunya untuk sell on strength. Dan mungkin untuk beberapa yang udah turun banyak kayak PPF mungkin bisa dibuka karena untuk jangka menengah bisa ditradingkan karena mereka sempat membuka gerai atau toko mereka, yang mana ini sedikit mengurangi uncertainty terhadap penurunan pendapatan perusahaan. Oke. Kalau kita ke saham-saham perbankan, kita lihat di sini saham-saham perbankan dipukul habis-habisan ya, BBCA, BBRI, BMRI, BBNI semuanya di sell oleh asing ya. Anda melihat ini, apakah ini sudah masuk peluang untuk investor mencicil sedikit demi sedikit atau masih belum? Mungkin belum ya, karena first quarter 2020 misalkan BBRI kemarin baru keluar juga itu ternyata below ekspektasi dari konsensus dan juga para analis, dan belum lagi di second quarter ternyata kan harusnya sebenarnya bank itu lagged kan, jadi mereka mungkin akan membukukan more NPL gitu di second quarter. Itu. Lalu kan di first quarter, second quarter harusnya provisi juga masih lebih besar, dan tahun ini juga kita masih belum melihat NIM yang akan turun lebih dalam lagi gitu. Jadi bank belum menunjukkan laporan keuangan yang jelek gitu. Jadi Ya baik. Nah kalau Anda bisa merekomendasikan untuk investor seperti ini, saham-saham apa saja nih yang bisa kita koleksi? Mungkin kita lagi suka gudang garam sih, karena kemarin sempat di first quarter mereka cukup membukukan kinerja yang cukup baik ya. Ini di tengah pelemahan ekonomi dan juga kemampuan mereka untuk membukukan sales volume yang lebih baik daripada kompetitornya gitu. Jadi relatif lebih baik lah. Dan secara valuasi kalau saya melihat ini udah cenderung
cukup murah, dan kalau aktivitas ekonomi di second half 2020 membaik, seharusnya ini memang waktunya untuk akumulasi perusahaan. Oke, baik. Gudang Garam, HMSP ini saham-saham rokok sepertinya memang lagi naik daun ya, di tengah semuanya pada jatuh ya. Iya, tapi kita lebih merekomendasikan Gudang Garam dibanding HMSP sih, karena HMSP mungkin mereka lebih sell volume turun dan market share-nya mereka juga loss terus. Tapi kalau melihat dari ROI dan market share-nya memang mereka masih yang paling unggul nomor 1 gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktunya, Christine. Oke, thank you. Selamat siang dan sukses selalu untuk Anda. Oke, thanks. Iya. Analisa